Ini kan pengalaman ya, pengalaman dari tahun-tahun yang telah lalu, pemilu-pemilu yang lalu, itu rata-rata ya begitu, janji-janji politik itu banyak yang tidak tercapai. Oh ya, kemarin Mbah Kim melihat debat capres nggak? Oh, debat capres kemarin. Kalau lihat di TV saya enggak, tapi saya lihat di HP, di channel YouTube itu beberapa cuplikan. Ya, cuma itu lihatnya. Berarti hanya cuplikan-cuplikan saja. Iya, ya itu kan anu toh, potongan-potongan tayangan itu. Menurut Mbah Kim dari 01, 02, 03 siapa nih yang mendominan pada debat capres kali ini? Kalau saya lihat sepintas ya, itu sebenarnya ya nggak ada yang dominan sekali. Kalau lihat topiknya masalah politik luar negeri sama pertahanan negara, itu harusnya Pak Prabowo dominan, dia Menhan. Cuma kemarin kelihatannya juga apa yang disampaikan Pak Prabowo nggak begitu seperti yang diharapkan. Jadi ya biasa-biasa saja ternyata. Berarti penilaiannya Pak Anies tentang Pak Prabowo, kalau Pak Anies membeli rating 11 dari 100 itu sebuah kebenaran. Ya, Emang kinerjanya hanya emang segitu. ya yang namanya rival politik ya, dia memberi skor itu ya cenderung menjatuhkan rivalnya. Tapi ya enggak begitu fair lah kalau sampai ngasih nilai 11 dari 100 itu. Kalau saya sendiri, kalau seumpama skornya sampai 100, kalau mau fair menilai Pak Prabowo ya paling enggak di angka 30. Pak Ganjar juga begitu, maksudnya ngasih skor itu 5 dari berapa. 10. Nah, berarti dia ngasih nilai 50. Itu lumayan fair. Kalau Pak Anies kelihatan sekali dia itu agak jengkel sama Pak Prabowo itu. Itu kan di akhir video banyak potongan di sosial media kalau Pak Prabowo nggak mau salaman sama Pak Anies. Berarti itu udah ada sentimen di antara mereka. Ya itu memang terjadi gap yang lumayan tajam sama antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Ya mungkin Pak Prabowo juga sakit hati sudah lumayan. Soalnya karir politik Pak Anies itu yang saya tahu itu harusnya diawali dari ketika Pak Anies itu sebagai juru bicara tim sukses Pak Jokowi pada tahun 2014. Terus Pak Anies diangkat jadi menteri. Tapi kan Pak Anies terus dipecat, nah itu karir politiknya jatuh. Nah, terus Pak Anies menyalonkan diri jadi gubernur, itu kan yang menaikkan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu sebetulnya yang memberi kesempatan Pak Anies untuk naik lagi di panggung politik. Nah, setelah itu ternyata Pak Prabowo juga nyebrang ke Pak Jokowi. Nah, Pak Anies malah sekarang menjadi rivalnya Pak Prabowo di Capres. Ini kan lumayan menjengkelkan. Berarti mak kemungkinan kalau salah satu jadi apa nanti ada lebih menjadi satu kayak sekarang yang dulu rival sekarang menjadi satu. Kalau politik di Indonesia itu nggak bisa di hitam putih. Jadi nggak bisa hitam putih kalau sudah koalisi, terus nggak bisa bubar. Kalau sudah oposisi nggak bisa pindah koalisi, itu enggak.
Berarti semuanya berdasarkan kepentingan. Iya, kepentingannya coba aja masing-masing. nanti. Seumpama nanti kok Pak Prabowo menang, lah untuk melemahkan oposisi bisa jadi toh gerbongnya Pak Anies sebagian ada yang diambil jadi koalisinya. Bisa, atau Pak Anies mungkin menang jadi capres untuk mengurangi kekuatan oposisi, bisa jadi Pak Prabowo diajak berkoalisi. Itu nggak heran itu politik Indonesia itu. Kalau misalnya untuk kepentingan rakyat, nah itu kan harus didahulukan. Nah, kan itu semuanya tiga calon kan, ini untuk kepentingan rakyat semua kampanyenya. Itu gimana tanggapan Mbak Hakim? Kan gini ya, politik, yang namanya politik itu sebetulnya kan arena atau ajang perebutan kekuasaan. Jadi orang-orang yang terlibat atau main di panggung politik itu rata-rata orang yang ambisius, orang-orang yang sudah punya ambisi untuk berkuasa, untuk menduduki suatu jabatan atau kedudukan. Jadi orang-orang ambisius itu ya, itu memang dia itu cenderung memainkan segala cara untuk bisa memenangkan pertarungan merebut kekuasaan. Termasuk salah satu caranya itu yaitu mengobrol janji bahwa nanti kalau berkuasa akan Memberikan harapan-harapan. iya, janji-janji yang menyenangkan rakyat itu sudah hal biasa. Semua capres itu begitu. Apalagi capres, gubernur, bupati juga janji-janjinya begitu. Jadi semua capres itu tetap semua demi kemakmuran rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Tapi tebakan saya rakyat itu nomor 3. Nomor 1 itu jelas untuk ambisinya dia sendiri. Yang nomor 2 untuk koalisinya atau oligarkinya. Baru yang nomor 3 untuk rakyat. Kepentingan rakyat. Berarti semua rakyat ini dipastikan kepentingan nomor 3. Walaupun ketika kampanye yang dikeluarkan langsung nomor 3 kepentingan rakyat. Dan nanti kan pas jadi otomatis kebanyakan ini pasti mau milih menteri, mau milih apa, pasti yang dilakukan dari koalisinya. Jadi tidak berdasarkan kemampuan atau profesionalitas dari pribadi masing-masing. Ini kan pengalaman ya, pengalaman dari tahun-tahun yang telah lalu, pemilu-pemilu yang lalu, itu rata-rata ya begitu, janji-janji politik itu banyak yang tidak tercapai. Semuanya untuk kepentingan rakyat, tapi ujung-ujungnya ya kepentingan dirinya sendiri sama oligarkinya. Sampai periode sekarang, rata-rata. Jadi kalau sekarang isu itu dimunculkan lagi, kemungkinan ya yang terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya itu. Kalau toh di antara capres ini ada yang enggak, ya berarti memang dia bisa dipercaya. Nah, sekarang itu masalahnya di antara 3 capres itu bukan masalah programnya bagus atau enggak, semuanya bagus, semuanya menjanjikan. Sekarang tinggal tingkat kepercayaan masyarakat, trust. Jadi mau pilih 01, 02 atau 03 itu sangat tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan, dan juga ada juga yang namanya like and dislike. Jadi orang itu seneng pada seseorang itu nggak bisa dijelaskan dengan logika. Ya memang bawaannya seneng aja. Saya milih 01 karena apa? Saya seneng. Loh, sebabnya seneng apa? Nggak tahu, pokoknya saya seneng. Akhirnya 02 sebabnya apa? Saya seneng. 03 juga seneng. Jadi saya kira itu nanti pilihan rakyat nomor 1 karena kepercayaan, nomor 2 karena rasa itu like and dislike,
Baru nomor 3 itu karena memang pakai logika. Ini nalar, ini programnya bagus, ini ya itulah pokoknya. Berarti memang masyarakat ini terbagi-bagi. Kalau kolom 1 kan tadi apa Pak Kim? Nomor 1 yang tadi berdasarkan kepercayaan. Makanya kebanyakan kampanye 01 kan didiskusi-diskusi lewat datang seminar-seminar. Kalau 02 kan jarang datang seminar. Ini kan ada cawapresnya yang ngomong gitu. Saya tuh jarang datang ke tempat-tempat diskusi. Tapi semua iklannya kan wah, menimbulkan rasa suka, gemoy, terus lagu-lagunya lewat iklan-iklannya. Menang 03 itu kan lewat 21 program utamanya yang sangat menggiurkan. Ya kan gini ya. Sebetulnya yang paling urgen untuk dijadikan acuan memilih capres itu sebetulnya harus pakai logika, bukan kepercayaan. Logika. Jadi seumpama capres ini memaparkan program-programnya, itu secara logika itu yang masuk akal yang mana, dan program itu bisa dilaksanakan atau enggak. Itu kan logika. Nah, tapi berhubung semuanya baik, programnya juga baik, terus baru kepercayaan. Ini di antara 3 capres, ini mana yang lebih bisa dipercaya? Omongannya sekarang begini, nanti kalau sudah jadi, apa kira-kira ditepati apa enggak? Nah, ini loh, membangun kepercayaan, ini soalnya rekam jejak yang dilihat. Jadi kita lihat aja rekam jejak ketiga capres sebelumnya ini, apa ada janji-janji yang tidak ditepati atau enggak, itu terserah masyarakat apa yang menilai. Nah, kalau like dislike itu sudah tidak bisa dibahas, itu karena perasaan masing-masing. Ya, seburuk apapun kalau dia suka ya suka pokoknya. Harusnya berdasarkan logika. Ya, harusnya kita logika. Mau beli, misalnya mau beli hal yang sedih, mau beli HP lah, otomatis kita cari spesifikasinya, RAM-nya berapa. Ya memang gitu. Baterainya berapa. Kita udah percaya bahwa merek sama Samsung itu bagus. Kan enggak bisa langsung, pokoknya Samsung pasti bagus terus enggak. Itu berarti kan cuma karena brand, karena kepercayaan. Tapi kan tetap lihat ini spesifikasinya kayak apa toh. Berarti apalagi nih milih presiden. Masuk ya modelnya. Sekarang ya seumpama ada HP. Harganya sama 2 juta. Yang satu merek Xiaomi, yang satu merek Samsung. Harganya sama 2 juta. Atau 3 lah. Yang satu merek Realme. Semuanya harganya 2 juta. Tapi orang yang memilih karena percaya, dia cenderung milih Samsung. Brand ini masalahnya. Walaupun spesifikasinya lebih rendah. Tapi ketika dibuka spesifikasinya, Xiaomi ini lebih tinggi spesifikasinya. Nah, terus Samsung Realme itu mungkin menawarkan fitur yang tidak ada, spesifikasinya mungkin sama, ada lagi di ketambahan fitur yang atau tampilannya yang bikin orang suka. Nah, kayak itulah. Berarti itu mungkin bisa dianalogikan dengan bagaimana cara memilih capres pada tahun 2024 ya. Jadi mungkin bisa pakai akal sehat, dilihat logikanya. Ya terserah. Jadi semua pertanyaan tuh kamu ajukan kepada mereka. Ya itu terserah rakyat. Kira-kira pertanyaan itu terjawab dengan program-program calon presiden kali ini apa tidak? Ya cuma masalahnya itu kan rakyat atau pemilih kita itu mayoritas dia memilih karena apa? Karena rasa suka dan tidak suka, atau karena ada tingkat kepercayaan yang tinggi, atau memang karena
mereka itu mengikuti pemberitaan dan akhirnya dia menggunakan logika untuk memilih itu. Nah, tebakan saya, pemilih di Indonesia itu yang memakai logika itu sedikit. Itu Kalau cuma menurut kalangan survei tertentu. hanya 30%. Nah, malah 30%. Berarti kan ada 70%-nya 70% itu kan mungkin yaitu kalau dia harus dibagi yang karena kepercayaan berapa, saya menduga tetap banyak yang karena suka dan tidak suka. gitu Jadi ya. kalau mungkin ya kalau di prosentase lagi yang suka dan tidak suka pilihannya itu mungkin 40% dan yang 30% karena kepercayaan. Karena kepercayaan. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Itu cara memilih presiden. Silahkan kira-kira kalian semua ingin memilih dengan cara yang seperti apa. Jadi nanti tanggal 14 Februari itu berarti kita semua akan menentukan arah 5 tahun Indonesia ini akan kemana. Semoga Anda tidak golput. Terima kasih.